malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imkre kembali hadir di seri Cinta ke-177 di tanggal 11 Mei 2026, di mana ada permintaan dari Bro Guntur untuk meminta membahas tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ini ditujukan untuk putra-putrinya Bro Guntur yang baru berumur 10 tahun dan 7 tahun. Jadi saya akan membahas ini. Jadi di dalam Dhamma itu ada 10 perbuatan baik dan 10 perbuatan buruk. Nanti di akhir seri Cinta akan saya bacakan apa saja. Tetapi yang saya mau bacakan ini adalah dari sutta dulu. Karena saya ketemu satu sutta jadi dari Majjhima Nikaya nomor 61, Ambalattika Rahulawada Sutta. Jadi ini dibawakan nasihat kepada Rahula di Ambalattika. Selamat malam Sistini, Sukihotu juga. Rahula ini adalah putra tunggal dari Pangeran Siddhartha bersama istrinya Putri Yasodhara sebelum Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Jadi pada saat Pangeran Rahula ini terlahir, kemudian Buddha pergi untuk mencari kesucian. Ada komentar dari Bro Suwanto. Terima kasih Sis Brenda untuk Dhamma-Dhamma, sharingnya sangat bermanfaat sekali. Sadu. Semoga Bro Suwanto Ayau bersama Bro dan Sis yang mendengarkan seri Cinta, baik yang langsung seperti ini di Instagram Live maupun nanti yang mendengarkan di YouTube, semoga memang mendapatkan manfaat. Itu tujuannya saya membahas ini, untuk mendapatkan pemahaman Dhamma. Saya juga bukan pintar ya Bro ya, tetapi saya berusaha menjelaskan semampu saya apa yang saya pahami dari sutta-sutta. Minggu lalu cukup menarik waktu saya sharing Dhamma di Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya. Nanti Bro dan Sis yang tidak mendengarkan secara langsung bisa cari di YouTube saya sudah simpan di YouTube channel saya Brenda Imkre, jadi bisa didengarkan. Ini adalah nasihat kepada Rahula. Jadi yang mulia Rahula ini putra dari Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Buddha. Jadi tidak bisa dibilang beliau adalah putra Sang Buddha, karena putra Sang Buddha sudah tidak lagi melakukan hubungan seksual. Jadi dikatakan beliau seharusnya adalah putra dari Pangeran Siddhartha bersama istrinya Putri Yasodhara. Dan di sini tertulis pada usia 7 tahun ia ditabiskan menjadi seorang samanera oleh Yang Mulia Sariputta pada peristiwa kunjungan pertama Sang Buddha ke Kapilawatu setelah pencerahannya. Sang Buddha menyatakannya sebagai siswa terunggul di antara para siswa yang menyukai latihan. Khotbah ini diajarkan kepada Rahula ketika ia berumur 7 tahun, dengan demikian tidak lama setelah pentabisannya. Dan di Majjhima Nikaya 147 dijelaskan bagaimana Yang Mulia Rahula ini menjadi arahat. Jadi luar biasa, beruntung sekali beliau itu menjadi putranya Pangeran Siddhartha yang menjadi Buddha, yang bisa papanya ini membawa beliau ke dalam jalur kesucian. Jadi di Majjhima Nikaya 61 ini nasihat kepada Rahula di Ambalattika. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Rajagaha di hutan bambu Taman Swakatupai. Pada saat itu Yang Mulia Rahula sedang menetap di Ambalattika. Kemudian pada suatu malam Sang Bagawa bangkit dari meditasinya dan mendatangi Yang Mulia Rahula di Ambalattika. Dari jauh, Yang Mulia Rahula melihat kedatangan Sang Bagawa dan mempersiapkan tempat duduk dan menyediakan air untuk mencuci kaki. Sang Bagawa duduk di tempat yang telah dipersiapkan dan mencuci kakinya.
Yang mulia Rahula bersujud kepada beliau dan duduk di satu sisi. Kemudian Sang Bagawa menyisakan sedikit air di dalam wadah air dan bertanya kepada Yang Mulia Rahula, "Rahula, apakah engkau melihat sedikit air ini di dalam wadah air ini?" "Ya, Yang Mulia." Demikian pula Rahula, hanya sedikit pertapaan dari mereka yang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja. Jadi penjelasan ini dilakukan karena Yang Mulia Rahula sudah menjadi seorang samanera. Jadi inilah makanya kenapa dibilang pertapaan, karena Yang Mulia Rahula masuk ke wihara seperti itu untuk bertapa. Kemudian Sang Bagawa membuang sedikit air yang tersisa itu dan bertanya kepada Yang Mulia Rahula, "Rahula, apakah engkau melihat air yang dibuang itu?" "Ya, Yang Mulia." Demikian pula Rahula, mereka yang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja telah membuang pertapaan mereka. Jadi kalau seseorang di dalam penyucian batin masuk ke dalam sangga lalu mereka bohong, ini yang dimaksudkan Sang Buddha, mereka membuang pertapaannya itu karena pelanggaran sila itu berbuat menjadi karma buruk atau wipaka, hasil dari perbuatan. Kemudian Sang Bagawa membalikkan wadah air itu dan bertanya kepada Yang Mulia Rahula, "Rahula, apakah engkau melihat wadah air yang dibalikkan ini?" "Ya, Yang Mulia." Demikian pula Rahula, mereka yang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja telah membalikkan pertapaan mereka. Jadi sebenarnya jadi tidak bermanfaat karena berbohong, yang memang tidak boleh berbohong. Jadi kemudian Sang Bagawa menegakkan kembali wadah air itu dan bertanya kepada Yang Mulia Rahula, "Rahula, apakah engkau melihat wadah air yang cekung ini, wadah air yang kosong ini?" Karena udah dibalikin, tumpah semuanya. "Ya, Yang Mulia." Demikian pula Rahula, cekung dan kosong pertapaan mereka yang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja. Sutta ini sangat baik karena menjelaskan betapa kebohongan ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat buruk akibatnya. Di sini dijelaskan oleh Yang Mulia Sang Bagawa, Sang Buddha kepada Yang Mulia Rahula demikian. "Misalkan Rahula, ada seekor gajah besar dengan gading sepanjang tiang kereta, dewasa dalam posturnya, dari keturunan yang baik, dan terbiasa dalam pertempuran. Dalam pertempuran ia akan melakukan tugasnya dengan kaki depan dan kaki belakangnya, dengan bagian tubuh depan dan bagian tubuh belakangnya, dengan kepala dan kupingnya, dengan gading dan ekornya. Namun ia akan menyembunyikan belalainya. Kemudian penunggangnya akan berpikir, gajah besar ini dengan gading sepanjang tiang kereta melakukan tugasnya dengan kaki depan dan kaki belakangnya, namun ia menyembunyikan belalainya. Ia belum mempertaruhkan nyawanya. Tetapi ketika gajah besar itu melakukan tugasnya dengan kaki depan dan kaki belakangnya, dengan bagian tubuh depan dan bagian tubuh belakangnya, dengan kepala dan kupingnya, dengan gading dan ekornya, juga dengan belalainya, maka penunggangnya akan berpikir, gajah besar ini dengan gading sepanjang tiang kereta melakukan tugasnya dengan kaki depan dan kaki belakangnya, juga dengan belalainya. Ia telah mempertaruhkan nyawanya. Sekarang tidak ada apapun yang tidak akan dilakukan oleh gajah besar ini. Demikian pula Rahula, jika seseorang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja, maka tidak ada kejahatan aku katakan yang tidak akan ia lakukan. Oleh karena itu Rahula, engkau harus berlatih demikian.
Aku tidak akan mengucapkan kebohongan, bahkan sebagai suatu gurauan. Ini saya mengutip bagian ini setiap tanggal 1 April, yaitu April Mop, di mana orang-orang mengucapkan banyak sekali kebohongan, karena itu katanya sah. Hari April Mop itu adalah hari bohong. Sebetulnya ini yang penting kita pahami. Engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mengucapkan kebohongan, bahkan sebagai suatu gurauan. Walaupun bercanda, kita nggak boleh bohong. Ini penjelasan di sini. Ya, bagaimana menurutmu Rahula? Apakah gunanya cermin untuk merefleksikan yang mulia? Demikian pula Rahula, suatu perbuatan melalui jasmani harus dilakukan setelah direfleksikan berulang-ulang. Apa yang kita lakukan dengan badan jasmani ini, kita harus refleksikan dengan memikirkan badan jasmani ini kita melakukan apa saja yang baik, apa saja yang buruk. Sehingga dengan demikian saat kita mampu melakukan itu, maka kita bisa memahami dan melakukan perbuatan itu. Karena kalau kita tidak cuman ngomong aja atau berbuat saja tanpa kita pikirkan, tanpa kita refleksikan, maka itu hanya akan menjadi sesuatu kebiasaan. Kalau yang baik bagus, tapi gimana kalau itu jelek, ya? Jadi di sini dijelaskan suatu perbuatan melalui ucapan harus dilakukan setelah direfleksikan berulang-ulang, sehingga tidak mengucapkan kebohongan, tidak mengucapkan kata-kata kasar, tidak memecah belah, tidak gosip, ngomongin ini di sini, ngomongin itu di situ, memecah belah. Itu semua pelanggaran sila. Kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa dia melakukan pelanggaran sila. Makanya kenapa penting di sini Sang Buddha menjelaskan direfleksikan berulang-ulang supaya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang akan menimbulkan penyesalan. Suatu perbuatan melalui pikiran harus dilakukan setelah direfleksikan berulang-ulang. Jadi dikontemplasi, direfleksikan. Kalau saya melakukan ini, apa akibatnya? Sehingga dengan kita mampu merefleksikan perbuatan kita, maka kita tidak mengucapkan sembarangan, kita tidak berbuat sembarangan, kita tidak berpikir sembarangan. Karena dengan melakukan sembarangan-sembarangan ini akan menimbulkan suatu karma baru atau perbuatan baru yang akan berakibat tentunya. Jadi di sini mengakui perbuatan salah, demikian menjalankan pengendalian mengarah pada perkembangan. Jadi demikian kita harus merefleksikan. Jadi bro dan sis, dalam merefleksikan itu seperti apa pada saat kita membaca parita, membaca doa, kita refleksikan parita yang kita bacakan itu dengan sebenar-benarnya, bukan sebagai hanya dalam bentuk upacara saja. Maka itu saya sering mengatakan saat membaca doa, membaca parita, sebaiknya dalam bahasa Indonesia, sehingga kita bisa meresap ke dalam batin kita. Saat kita bisa meresapi itu, maka itu menjadi refleksi. Contoh, saya ambil buku parita. Di sini kita contoh membaca parita dalam bahasa Indonesia. Ambil Pancasila, 5 sila. Saya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup atau menyakiti makhluk hidup dengan sengaja. Apa? Kita refleksikan bagian ini. Menghindari, membunuh, atau menyakiti makhluk hidup dengan sengaja. Kita refleksikan, kita pikirkan apakah perbuatan ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, baik atau buruk.
Karena kalau kita melanggar sila pertama itu, maka akan ada efeknya, akan ada akibatnya. Dan akibat ini kalau kita tidak mau terkena, maka kita bisa jaga. Misalnya mau pukul kucing, atau mau tepok nyamuk, mau matiin kecoa, mau membunuh tikus, maka kita berpikir, oh ya, semua makhluk hidup itu kepengen hidup. Tidak ada makhluk hidup yang kepengen mati. Jadi janganlah kita mengkondisikan makhluk itu mati karena kita. Karena dengan kita membaca satu kalimat saja dari Parita dan kita refleksikan, kita renungi, maka kita akan bisa menyetop kesalahan itu. Contoh kedua, bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Jadi kalau kita melihat ada uang di meja, uang itu punya mami kita atau papi kita. Jangan berpikir uang itu boleh kita pakai, boleh kita ambil, kita harus izin. Saya selalu minta izin kalau mau kasih tukang, kan kalau ada yang kirim barang kita kasih 5.000 gitu ya ke abang Gojeknya. Lalu saya bilang, mami minta ya uangnya. Mami saya selalu bilang, gak usah minta, itu kan dari kamu juga gitu. Tapi tetap saya akan minta. Kalau jumlahnya kecil, karena apa? Saya sering tukerin uang 5.000-an ke bank. Saya bilang ini buat bayar Gojek. Jadi saya udah titip di mami, jadi saya, walaupun itu uang saya, tapi tetap saya minta karena itu sudah saya serahkan ke mami. Seperti itu. Jadi nggak boleh saya sembarangan ngambil. Kalau dalam jumlah besar di atas 50.000, itu saya pasti bayar kembali. Kenapa? Karena itu uang mami, bukan uang saya. Jadi tidak boleh sembarangan mengambil barang yang tidak diberikan. Kalau kita minta, itu lain cerita. Jadi kalau kita mau meminta sesuatu, sebaiknya meminta daripada main ambil aja. Ya, seperti itu. Kemudian bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila atau perbuatan seksual yang salah. Contohnya, misalnya kita bilang kita jangan membiarkan orang, untuk anak-anak ya brosis ya. Untuk anak-anak ini memang agak-agak tricky. Tapi kita bisa bilang kepada anak kita, yang boleh mandiin kamu cuma mama atau papa atau mbak kalau memang harus, atau suster. Dan gak ada orang yang boleh memegang untuk wanita bagian dada dan bagian privat. Ya, untuk pria tidak boleh dipegang-pegang bagian privat. Kasih tahu bagian privat itu apa? Kalau dipegang oleh orang yang bukan yang boleh pegang, teriak. Seperti itu. Jadi supaya kita tahu, mengajarkan anak kita nggak boleh badan kita sembarangan dipegang orang. Tidak boleh melakukan hubungan seksual yang salah. Belum waktunya. Anak masih di bawah tanggungan orang tua. Tidak boleh melakukan hubungan seksual yang salah. Karena apalagi sesama masih di bawah tanggungan orang tua. Nggak boleh melakukan hubungan itu. Ya, jadi belum waktunya. Nanti pada saat sudah dewasa, sudah menikah, mau berhubungan badan dengan pasangannya, ya silakan. Dan kita tidak melakukan hubungan seksual yang salah dalam arti itu suami orang, itu istri orang, nggak boleh. Ya, jadi seperti itu. Ini untuk anak-anak. Tapi untuk yang dewasa, pada saat saya cerita pengalaman pribadi, pada saat saya menikah, sebelum menikah dengan Scott, saya sudah janda, Scott sudah duda. Scott bilang, saya mau tinggal bareng sama kamu dulu untuk adaptasi sebelum kita menikah. Terus saya bilang, saya nggak tahu boleh apa enggak, coba saya tanya ya. Kita tanya sama-sama. Waktu itu kami di Amerika sedang perayaan Waisak atau Katina, saya lupa. Tapi yang saya ingat, saya bertanya kepada Yang Mulia Bante Sombat yang waktu itu datang di wihara
aduh lupa nama wiharanya, di Pomona. Kemudian saya tanya Bante, saya sudah pernah menikah, Scott juga sudah pernah menikah, saya janda, dia duda. Apakah di dalam Dhamma kami diizinkan untuk tinggal bersama? Bante Sombat mengatakan demikian. Syaratnya, wanita ini bukan istri orang, laki-laki ini bukan suami orang. Kalau sudah janda dan duda itu sudah aman. Satu. Kedua, ini harus ada izin dari orang tua masing-masing pihak. Saya harus izin sama orang tua saya, Scott harus izin sama orang tuanya Scott. Kalau diizinkan, boleh. Itu yang kedua, syarat kedua. Syarat ketiga, diizinkan tinggal bersama di negara tersebut. Kalau negara itu mengizinkan, maka boleh. Tapi kalau negara itu tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Waktu itu kami tinggal di Amerika yang mengizinkan tinggal bersama. Kemudian, itu saya lupa bulan apa, hanya beberapa bulan kami tinggal bersama untuk pencocokan sebenarnya. Kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan baik supaya mengerti. Halo, selamat malam Sis Marita. Jadi bulan November kami menikah di tahun yang sama. Jadi memang tujuan ujungnya itu menikah. Ya, tapi karena sudah mengikuti syarat-syarat ini, maka saya berani. Kalau tidak, saya tidak mau karena saya tidak mau melanggar. Seperti itu. Jadi itu yang saya mau jelaskan. Kemudian sila keempat, bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong, kata-kata kasar, memecah belah, gosip. Itu adalah termasuk, jadi kita renungi. Pada saat kita sudah mengambil sila dalam bahasa Indonesia itu, pagi-pagi, seharian kita mau bohong, mulutnya tutup. Nggak bohong. Kita mau mengatakan sesuatu yang salah aja, kita langsung bisa perbaiki. Seperti itu. Karena direnungkan apakah kata-kata ini benar atau tidak benar. Apakah kata-kata ini tepat atau tidak tepat waktunya. Refleksikan. Inilah yang dimaksud, yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada putranya yang sudah menjadi samanera. Ya, jadi itu sebabnya kenapa disarankan untuk melakukan refleksi ini. Jadi di sini bagian ke-9, Rahula, ketika engkau ingin melakukan suatu perbuatan melalui jasmani, engkau harus merefleksikan perbuatan jasmani yang sama itu demikian. Apakah perbuatan yang ingin kulakukan melalui jasmani ini mengarah pada penderitaanku, atau pada penderitaan makhluk lain, atau pada penderitaan keduanya. Nah, jadi dipikirkan dulu perbuatan ini, apakah mengarah pada penderitaan orang tersebut, orang lain, atau kedua-duanya. Jadi kita merefleksikan itu. Apakah ini adalah perbuatan jasmani dengan akibat yang menyakitkan, dengan hasil yang menyakitkan? Karena kalau kita pikirkan, kita nggak mau digituin ya, kita jangan gituin orang. Kita nggak mau dipukul, kita jangan pukul orang. Seperti itu. Ini yang dimaksud, apakah menimbulkan mengarah pada penderitaan, menyakitkan dengan hasil menyakitkan. Ketika engkau merefleksikan, jika engkau mengetahui perbuatan yang ingin kulakukan melalui jasmani ini akan mengarah pada penderitaanku, atau pada penderitaan makhluk lain, atau pada penderitaan keduanya. Ini adalah perbuatan jasmani tidak bermanfaat dengan akibat yang menyakitkan, dengan hasil yang menyakitkan. Maka engkau tidak boleh melakukan perbuatan melalui jasmani itu. Jadi kalau kita tahu itu menyakitkan,
tidak bermanfaat, jangan dilakukan. Ini maksudnya. Jadi termasuk membunuh atau menyakiti makhluk hidup. Ini dengan jasmani, artinya dengan perbuatan. Kemudian di sini ada lagi sambungan dari ini. Tetapi ketika engkau merefleksikan, jika engkau mengetahui perbuatan yang ingin kulakukan melalui jasmani ini tidak akan mengarah pada penderitaanku, atau pada penderitaan makhluk lain, atau pada penderitaan keduanya. Ini adalah perbuatan jasmani bermanfaat dengan akibat yang menyenangkan, dengan hasil yang menyenangkan. Maka engkau boleh melakukan perbuatan melalui jasmani itu. Apa maksudnya perbuatan melalui jasmani? Yaitu kita berdana, beramal, memberi, murah hati. Maka kalau kita memberi, ini hasilnya adalah untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Akibatnya diperoleh kekayaan dalam kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang. Oke, ada pertanyaan dari Sis Jinian Yan. Malam sis, yang tentang mengambil barang yang bukan milik kita sendiri. Saya dulu pernah ditanya tentang manifestasi money, di mana teori mereka itu adalah kalau ketemu uang di jalan, belum selesai. Oh, lagi diketik mungkin ya, maka boleh diambil mungkin. Kalau saya bilang nggak boleh karena melanggar sila, lalu hipno tersebut bilang harus ambil. Betul, sudah betul, nggak boleh karena melanggar sila. Karena itu bukan punya kita. Oh, saya pernah manifestasi money oleh salah satu hipnoterapis, di mana teori mereka itu adalah kalau ketemu orang uang di jalan, maka boleh diambil. Nah, itulah kalau hipnoterapisnya tidak menjalankan sila sis, menghalalkan segala cara. Kalau saya tetap mengatakan itu pelanggaran sila, seperti yang sis katakan itu benar banget sis Kirana. Jadi nggak boleh, memang betul. Makanya kita kalau mau ketemu hipnoterapi dengan seseorang itu harus yang bisa jaga sila. Karena dia bilang harus ambil, itu bukan punya kita. Ya, jadi jangan mengambil sesuatu yang bukan diberikan. Kalau kita diberikan sesuatu, udah diizinin, misalnya uang atau barang, itu biasanya saya selalu minta izin. Walaupun kami suami istri, saya dengan Scott itu, kalau saya tahu itu punya dia, saya selalu bilang, saya minta. Contoh, saya pernah beli kacang. Kemudian kacang itu saya yang beli, saya yang bayar. Tetapi akhirnya Scott yang bayarin, gantiin ke saya 600.000 kacangnya. Tapi sekarang kalau saya mau makan, saya minta. Karena itu kan yang bayar dia. Ya, jadi Bro Guntur izin bertanya. Sebentar, saya baca dulu. Jika ada bunga atau buah, apakah boleh diambil? Soalnya bukan milik siapa-siapa. Biasanya ya bro, kalau itu ada yang tanam, kita harus minta izin, ya seperti itu. Kalau itu di jalan di mana kiri kanan tidak ada rumah, cuma bunga liar, mungkin tidak apa-apa. Tetapi tetap kalau saya menganggap itu sesuatu yang indah, kita nikmati saja dia tumbuh, seperti itu. Karena walaupun itu bukan punya siapa-siapa, kan pasti bisa jadi ada yang tanam. Jadi contohnya kita melihat bunga atau buah tumbuh nih di satu lahan. Tapi lahan itu punya orang yang punya rumah nih. Jadi rumah ini ada rumah, sebelahnya tanah. Kita anggap itu tanah kosong. Ternyata yang punya rumah itu yang tanam. Jadi kan punya dia. Kita kalau mau minta
ya harus izin dong, nggak boleh main sembarangan ambil. Seperti itu. Jadi kalau saya mau menjaga kemurnian sila, maka saya tidak mau mengambil. Walaupun itu bukan milik siapa-siapa. Karena saya menganggap kalau saya dikasih ya saya ambil. Kalau saya nggak dikasih ya saya nggak ambil. Ya, jadi seperti itu. Itu saya. Karena saya tahu mengerti dengan akibat dari perbuatan, maka saya tidak mau melakukan perbuatan yang salah atau keliru seperti itu. Dan maka kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik ini, maka hasilnya adalah kita yang menerima. Nanti di akhir ini saya akan bacakan 10 hasil perbuatan, 10 perbuatan baik atau karma baik. Jadi saya lanjutkan dulu sutanya. Juga Rahula, oke. Ketika engkau sedang melakukan suatu perbuatan melalui jasmani, engkau harus merefleksikan perbuatan jasmani yang sama itu sebagai demikian. Apakah perbuatan yang sedang kulakukan melalui jasmani ini mengarah pada penderitaanku, atau pada penderitaan makhluk lain, atau pada penderitaan keduanya? Apakah ini adalah perbuatan jasmani dengan akibat yang menyakitkan, dengan hasil yang menyakitkan? Ketika engkau merefleksikan, jika engkau mengetahui perbuatan yang sedang kulakukan melalui jasmani ini mengarah pada penderitaanku, atau pada penderitaan makhluk lain, atau pada penderitaan keduanya, ini adalah perbuatan jasmani tidak bermanfaat dengan akibat yang menyakitkan, dengan hasil yang menyakitkan. Maka engkau harus menghentikan perbuatan melalui jasmani itu. Tetapi ketika engkau merefleksikan, jika engkau mengetahui perbuatan yang sedang kulakukan melalui jasmani ini tidak mengarah pada penderitaanku, atau pada penderitaan makhluk lain, atau pada penderitaan keduanya, ini adalah perbuatan jasmani bermanfaat dengan akibat yang menyenangkan, dengan hasil yang menyenangkan. Maka engkau boleh melakukan perbuatan melalui jasmani itu. Satu contoh brosis, seandainya kita mau memberi sesuatu makanan. Makanan itu adalah makanan yang harus layak untuk dimakan. Jadi kan kita, semua orang punya lemari es, punya kulkas. Sisa makanan, keluarga kami pun sama, sisa makanan dibungkus, dimasukkan ke dalam kulkas. Besoknya dipanasin. Mungkin kadang-kadang gak habis besoknya lagi. Tapi kalau sudah 2 kali dipanasin, kita sudah stop, tidak lagi makan. Apakah makanan itu layak dimakan? Belum tentu, karena bisa jadi sudah rusak, jadi asem. Kita kan tidak mau kita memberi, kita berdana. Misalnya contoh, kasih aja ke Mbak. Kalau saya kasih ke Mbak, saya bilang, Mbak, ini kalau ditetel dulu ya, dicoba. Kalau asem, jangan dimakan, buang. Karena kita nggak mau dia jadi sakit kan. Nah itu harus kita waspada. Tapi kalau kita mencurigai ini makanan udah lama nih, buang. Jangan berpikir sayang. Kenapa itu kita nggak makan? Kita mau kasih orang, kita nggak tahu itu udah pasti rusak atau tidak. Kalau kita lihat contoh kuah ya. Kuah itu kalau kita lihat sudah tidak clear warnanya, sudah kelihatan seperti serat-serat begitu yang rusak, atau makanan nasi yang sudah lendir gitu, itu sebaiknya jangan dikasih ke orang. Karena kalau kita kasih ke orang itu bisa menyebabkan dia sakit perut. Nah, sebentar, ada lagi pertanyaan dari Bro Guntur. Soal minta izin sis, misal di rumah orang tua kita sendiri, kita mau ke toilet, di toilet ada sabun dan air, apakah masih harus minta izin ke toilet? Terus kalau sabunnya kan belum minta izin, minta ke ortu izinnya cuman ke toilet. Ya gak apa-apa, kan biasanya orang tua menganggap itu
boleh dipakai untuk umum, untuk anak-anak. Jadi kalau belum sempat nih, contohnya belum, bro cuman bilang izin ke toilet, terus bro pakai sabun dan air, bro bilang, mah, pah, tadi saya pakai sabun dan airnya ya, gitu. Kalau mereka bilang, kenapa sih kamu gitu aja mesti ngomong, ya udah, artinya sudah diizinkan oleh orang tua, ya karena itu kan punya papa mama, bukan punya saya gitu. Jadi tapi kalau papa mama sudah mengizinkan, oh ya udah nggak apa-apa, barang yang ada di rumah ini kamu boleh pakai, ya udah kita boleh pakai. Tapi biasanya ini saya ya bro ya sis ya, misalnya saya beli tisu lah yang simple, dan tisu itu saya udah kasih ke mami saya. Nah saya di kamar mami saya nih, waktu itu saya meler misalnya, saya pakai tisu, mami minta tisunya, udahlah ambil aja, nggak usah bilang. Tetap aja saya namanya udah tahu itu bukan barang saya tetap aja bilang izin, dan mama saya akan bilang udah pakai aja nggak apa-apa, semua barang yang ada di kamar mami kamu boleh pakai, udah diizinin. Tetap saya minta izin. Kenapa? Karena barang yang ada di kamar mami saya menurut anggapan saya adalah punya mami, bukan punya saya. Jadi kalau saya mau pakai ya saya bilang izin, seperti itu ya. Itu saya. Karena mami saya, suami saya udah tahu lah, saya tidak akan mau sembarangan ngambil-ngambil barang di kamar, walaupun itu tahu barang itu sudah milik bersama. Namanya orang satu rumah itu biasanya begitu, apalagi yang tidak serumah. Kalau tidak serumah nggak boleh tuh sembarangan masuk kamar orang tua, main ambil ini ambil itu sama juga dengan mengambil sesuatu yang tidak diberikan, karena tidak tinggal di rumah itu ya. Jadi ini penting untuk bro dan sis mengerti, kalau kita masih tinggal satu rumah nggak usah izin juga nggak apa-apa karena sudah diizinin. Tapi kalau tidak serumah sebaiknya jangan berasumsi kita boleh ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan di nomor 11 supaya bisa selesai. Juga Rahula, setelah engkau melakukan suatu perbuatan melalui jasmani, engkau harus merefleksikan perbuatan jasmani yang sama itu demikian. Apakah perbuatan yang telah kulakukan, yang sudah ya, melalui jasmani ini mengarah pada penderitaanku, atau pada penderitaan makhluk lain, atau pada penderitaan keduanya? Apakah ini adalah perbuatan jasmani dengan akibat yang menyakitkan, dengan hasil yang menyakitkan? Ketika engkau merefleksikan, jika engkau mengetahui perbuatan yang telah kulakukan melalui jasmani ini mengarah pada penderitaanku, atau pada penderitaan makhluk lain, atau pada penderitaan keduanya, ini adalah perbuatan jasmani tidak bermanfaat dengan akibat yang menyakitkan, dengan hasil yang menyakitkan. Maka engkau harus mengakui perbuatan melalui jasmani itu, mengungkapkannya, dan menceritakannya kepada guru atau temanmu yang bijaksana dalam kehidupan suci. Setelah mengakuinya, mengungkapkannya, dan menceritakannya, engkau harus menjalani pengendalian di masa depan. Tetapi ketika engkau merefleksikan, jika engkau mengetahui perbuatan yang telah kulakukan melalui jasmani ini tidak mengarah pada penderitaanku, atau pada penderitaan makhluk lain, atau pada penderitaan keduanya, ini adalah perbuatan jasmani bermanfaat dengan akibat yang menyenangkan, dengan hasil yang menyenangkan, maka engkau dapat berdiam dengan bahagia dan gembira, berlatih siang dan malam dalam kondisi-kondisi bermanfaat. Jadi jelas ya bro sis, kalau kita sudah sebelumnya saat melakukannya, kemudian setelah melakukannya, apakah ada penyesalan, apakah itu menyakiti diri kita, orang lain, atau keduanya menimbulkan penyesalan, maka kita harus ngaku. Ini yang dimaksud. Jadi supaya kita ngomong ini melepaskan perasaan bersalah. Jadi kalau kita sudah bilang jujur, maka
kita tidak tidak mengarah pada penderitaan. Maka itu pentingnya kita merefleksikan perbuatan kita. Jadi kalau saya boleh saran, pagi-pagi kita baca sila, kita meditasi pagi, itu untuk pikiran kita supaya lebih tenang seharian, kita bisa jaga sila seharian. Malam sebelum tidur, kita ingat, refleksikan, hari ini perbuatan baik apa yang sudah saya lakukan, hari ini perbuatan buruk apa yang sudah saya lakukan. Kalau itu buruk, kita ngaku sama orangnya. Misalnya, oh iya minta maaf ya, tadi saya salah nih, salah ngomong, nggak niat bohong, tapi saya salah ngomong, harusnya begini, gitu. Itu kita langsung perbaiki, sehingga kita tidak akan merasa bersalah. Inilah yang disebutkan di sini. Engkau dapat berdiam dengan bahagia dan gembira. Jadi ada baiknya kita merefleksikan apa yang sudah terjadi seharian seperti itu. Rahula, ketika engkau ingin melakukan suatu perbuatan melalui ucapan. Nah, ini lengkap jasmaninya diganti dengan ucapan. Maka engkau boleh melakukan perbuatan melalui ucapan. Jadi kalau ucapan itu bermanfaat buat kita, buat orang lain, tidak menyakiti diri kita, tidak menyakiti orang lain, maka itu bisa dilakukan. Tapi kalau itu menyakiti ya jangan, ya. Jadi ini penting di sini kita memahami. Juga Rahula, ketika engkau sedang melakukan suatu perbuatan melalui ucapan, maka engkau boleh melanjutkan perbuatan melalui ucapan itu. Jadi kalau ucapannya benar, ucapannya tidak menyakiti, tidak kasar, tidak memecah belah, tidak merugikan kita dan orang lain, maka boleh dilakukan. Juga Rahula, setelah engkau melakukan suatu perbuatan melalui ucapan, maka, nah ini, jadi diminta untuk merefleksikan, maka engkau dapat berdiam dengan bahagia dan gembira, berlatih siang dan malam dalam kondisi-kondisi bermanfaat. Inilah yang dimaksud di sini. Jadi baik itu jasmani maupun ucapan maupun pikiran. Nah, ini ada bagian pikiran. Rahula, ketika engkau sedang melakukan suatu perbuatan melalui pikiran, maka engkau boleh melanjutkan perbuatan melalui pikiran. Misalnya kita berpikir, saya mau berdana ini. Oh ya udah, ini berdana, ini memberi sesuatu untuk anak, memberi kepada orang tua adalah suatu hal yang sangat baik. Karena orang tua itu jasanya luar biasa. Jadi pada saat kita sudah berpikir, kita melakukannya tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, bahkan mendapatkan manfaat untuk diri sendiri. Maka itu boleh dilakukan. Nah, kemudian ketika engkau sedang melakukan suatu perbuatan melalui pikiran, maka engkau boleh melanjutkan perbuatan melalui pikiran. Jadi kalau itu tidak merugikan, tidak menyakiti, silakan dilakukan. Tetapi kalau juga Rahula, ketika engkau melakukan sesuatu sudah melakukan melalui pikiran, maka engkau dapat berdiam dengan bahagia dan gembira. Berlatih siang dan malam dalam kondisi-kondisi bermanfaat. Jadi di sini jelas diberitahu oleh Sang Buddha lewat pikiran, perbuatan, dan ucapan itu adalah hal-hal yang baik dan bermanfaat. Jadi kalau kita sudah keliru, kita mengaku, ya. Makanya kenapa di dalam sangga itu para biku melakukan patimokkha. Tapi kalau saya membaca satu sutta, saya tidak berpikir itu hanya diberikan kepada para biku, tapi juga kepada kita perumah tangga yang bisa mengambil manfaat dari sutta yang kita baca ini. Demikian. Bagian ke-18 terakhir, petapa Rahula,
Petapa dan Brahmana manapun di masa lampau yang telah memurnikan perbuatan jasmani, perbuatan ucapan, dan perbuatan pikiran mereka, semuanya melakukannya dengan merefleksikan berulang-ulang seperti demikian. Petapa dan Brahmana manapun di masa depan yang akan memurnikan perbuatan jasmani, perbuatan ucapan, dan perbuatan pikiran mereka, semuanya akan melakukannya dengan merefleksikan berulang-ulang demikian. Petapa dan Brahmana manapun di masa sekarang yang memurnikan perbuatan jasmani, perbuatan ucapan, dan perbuatan pikiran mereka, semuanya melakukannya dengan merefleksikan berulang-ulang demikian. Oleh karena itu Rahula, engkau harus berlatih demikian. Kami akan memurnikan perbuatan jasmani kami, perbuatan ucapan kami, dan perbuatan pikiran kami dengan merefleksikannya berulang-ulang. Jadi ini kurang lebih seperti meditasi pemaafan, bro dan sis. Jadi pada saat kita melakukan mengingat hari ini, malam ya yang tadi saya jelaskan, malam hari sebelum tidur, kita ingat hari ini kita sudah mengatakan hal yang benar atau keliru, berbuat yang benar atau keliru, berpikir yang benar atau keliru, dan kita maafkan diri kita sendiri dan bertekad untuk tidak lagi mengatakan sesuatu yang salah. Kita berlatih demikian, kita memaafkan diri sendiri karena tidak mengerti, karena menyebabkan diri sendiri menderita, karena mengucapkan kata-kata yang kasar, karena mengucapkan kebohongan, karena mengucapkan memecah belah. Nah itu harus direfleksikan di dalam memaafkan diri sendiri. Sis Kirana, sis gimana ya caranya buat kasih tahu anak umur 11 tahun kalau berdana makanan ke Bante adalah perbuatan baik yang besar. Ada sutanya tentang dana. Sis Kirana boleh mendengar kembali suta. Saya tidak ingat di seri cinta yang keberapa, saya cari sebentar. Itu tentang memberi atau berdana. Pernah saya bahas. Dana. Oke. Jadi di seri cinta ke 123 itu pernah saya bahas tentang dana sampai 126. Jadi di sana ada penjelasan tentang memberi, tingkatan-tingkatan memberi seperti itu. Dan seperti tadi yang sudah saya katakan, saya akan memberikan informasi 10 jenis perbuatan atau karma baik, yaitu gemar beramal dan bermurah hati. Akibatnya memperoleh kemakmuran dalam kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang. Hidup menjaga sila sehingga terlahir di dalam keluarga yang luhur dengan kondisi yang berbahagia. Sering melakukan meditasi, akibatnya terlahir kembali di alam berbahagia. Selalu berendah hati dan hormat kepada yang patut dihormat. Akibatnya bertumimba lahir dalam keluarga yang luhur. Berbakti, akibatnya akan diperoleh penghargaan dari masyarakat. Cenderung untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain. Akibatnya adalah gembira, kebahagiaan dimanapun ia terlahirkan. Bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain, bermudita cita. Akibatnya menyebabkan terlahir dalam lingkungan yang menggembirakan. Sering mendengarkan dhamma, akibatnya berbuah dengan bertambahnya kebahagiaan dan kebijaksanaan. Gemar menyebarkan dhamma, akibatnya berbuah dengan bertambahnya kebijaksanaan. Jadi kita penting, walaupun kita belum bisa berbagi dhamma, kita berikan
apa yang sudah kita dengar kepada orang lain. Itu adalah dhamma dana. Meluruskan pandangan orang yang keliru, akibatnya berbuah dengan diperkuatnya keyakinan. Jadi kemarin waktu sharing dhamma di Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya, saya cerita cara saya dulu mengajak papa saya untuk mendengarkan dhamma. Waktu itu saya masih baru lulus SMA atau masih di SMA. Saya selalu kalau nyetir mobil itu masang kaset ceramah dhamma. Papa saya bilang, tutup, berisik. Pak, ini Bante yang lagi ngomong, gak boleh ngomong begitu. Kalau papa gak mau dengar, tutup kupingnya, saya mau dengar. Akhirnya setiap naik mobil sama saya, papa saya tahu pasti saya nyalain kaset dhamma. Yang dulu kan kaset. Kemudian pernah satu hari, ini udah sering, setiap kali naik mobil itu saya selalu pasang. Terus satu kali saya nggak pasang. Apa yang terjadi, Bro dan Sis? Papa saya tanya, kok nggak dengerin Huesyo ngomong? Papa saya kan taunya Bante itu Huesyo. Dulu kan saya sering mendengarkan para biku yang menjelaskan dhamma dalam bentuk kaset itu. Jadi papa saya taunya Huesyo. Jadi beliau juga akhirnya senang mendengar dari kaset tersebut. Begitu. Oke, ada pertanyaan dari sebentar ya. Oke, Sis Kirana sudah, Bro Guntur. Sis, orang tua kan jasanya besar, tapi kadang ada yang tidak adil. Misal dalam membagi warisan, ada anak yang mendapatkan lebih. Apakah ada karma buruk yang didapat ortunya atau anaknya? Sebaiknya menerima. Oke. Jadi begini. Warisan itu adalah privilege sebetulnya, Bro. Orang tua itu memang sebaiknya memberikan seadil-adilnya. Tapi kita harus mengerti mengapa orang tua tidak membagi adil. Jadi ini yang saya minta mami saya lakukan dengan merekam suara beliau pada saat sebelum membuat surat wasiat. Supaya apa? Nanti tidak ada yang ribut. Kenapa si A mendapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian, si D dapat sekian, si E dapat sekian, si F dapat sekian. Jadi harus ada penjelasan supaya anak-anak yang menerima itu tidak salah paham, tidak memusuhi orang yang mendapatkan bagian yang lebih banyak, seperti itu. Jadi bukan orang tua tidak adil sebetulnya, tapi pasti ada alasannya. Dan kalau kita sudah menerima bagian yang seperti itu, ya sudah, memang itu hokinya kita segitu gitu istilahnya. Menerimalah apa yang sudah diberikan. Jadi jangan menuntut sampai ribut perang saudara misalnya. Itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak baik. Saya sering menyarankan kepada orang-orang yang sudah kepala 4 ke atas, buatlah surat wasiat. Karena kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan. Bukan berarti kita buat wasiat sekarang, besok kita akan meninggal. Tidak seperti itu, Bro Sis. Tetapi ini untuk menimbulkan sesuatu yang nyaman yang bisa kita tinggalkan kepada keluarga kita. Udah bersyukur dari Bro Rudi Kusuma, udah bersyukur bisa ketemu ortu yang bisa rawat dan bagikan warisan. Di luar sana banyak yang tidak seberuntung itu, betul banget. Jadi ada orang-orang yang memang tidak bisa memberikan wasiat, warisan, ya sudah, kita harus seperti yang saya bilang. Kita bersyukur dengan apa yang kita terima. Jangan menuntut lebih, karena itu kita sadari gak? Kalau kita menuntut lebih, loba yang ada muncul di dalam pikiran kita, keinginan, akan menimbulkan dosa, kebencian. Jadi seperti itu berentet, Bro dan Sis. Makanya kalau kita sudah menerima sekian, ya sudah, terima saja. Tidak perlu kita ribut sama keluarga yang lain. Kok saya cuma dapat segini? Ya itu makanya kenapa saya sarankan
orang tua yang membagi warisan tidak sama, rekam suaranya, kenapa melakukan itu, dan itu nanti rekamannya diputerin, dikasih ke anak-anaknya. Dan juga kalau bisa ya ditulis, kalau orang tuanya masih bisa nulis. Kalau orang tua udah nggak bisa nulis, ya udah direkam aja suaranya, kan sama aja sebetulnya. Ya, nah 10 jenis perbuatan buruk. Tadi banyak bagian Bro Rudi. Nanti kalau ribut di pengadilan bisa habis lebih banyak lagi itu duit. Teman ada yang kayak gitu. Bagus bro, terima kasih untuk komentarnya. Jadi memang tidak ada gunanya ribut-ribut. Udah terima segitu ya sudah segitu. Artinya rezekinya cuma dapat segitu ya sudahlah. Apalagi yang mau diribut. Ya. Nah, 10 jenis perbuatan buruk. Kan tadi perbuatan baik versus perbuatan buruk. Judulnya. Pembunuhan mengakibatkan umur pendek. Penyakitan. Senantiasa dalam kesedihan karena terpisah dari keadaan atau orang yang dicintai. Dalam hidupnya senantiasa berada dalam ketakutan. Akibat dari membunuh. Saya mau bahas kembali hubungan sila dan karma. Jadi sila pertama, membunuh. Membunuh itu ya akibatnya seperti itu. Yang sudah dibacakan, pendek umur, penyakitan, sulit hamil. Nah, tentang pembunuhan, ada sekarang anak ini suka pada main game bunuh-bunuhan. Jadi kenapa itu berbahaya? Kalau anak itu membunuh, itu penuh dengan pikirannya dipenuhi dengan kebencian. Jadi ditanam satu bibit kebencian. Nah besok membunuh lagi, lusa membunuh lagi karena dia mau mengalahkan musuh-musuhnya. Apa yang terjadi dalam pikiran dia? Dia akan dalam pikirannya itu penuh dengan kemarahan dan kebencian. Kenapa? Karena bibit itu dimasukin terus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Bertahun-tahun seperti itu. Apa yang terjadi brosis? Saat ditegur, ayo makan. Lagi main game nih. Didiemin nih sama anak. Saya pernah melihat itu dengan mata kepala saya sendiri. Ayo makan, sudah waktunya makan. Didiemin. Ditegur lagi, ayo makan, sudah waktunya, sampai 3 kali. Lalu anak itu melotot ngelihat ke papanya. Lu mau makan, makan aja sendiri. Itu adalah sesuatu hal yang salah dan kasar. Orang tua penuh cinta kasih kepada anak-anaknya. Maka kalau diberitahu seperti itu, karena dia punya kemarahan dan kebencian dari game yang dia mainkan, maka bisa menjadi kasar.